kucing kepo jir diliatin gitu. 1, 2, 3 Close action. engagement kita 5.000 per hari. Brand. Ya, Dedi Fobia. Dedi Fobia. Dedi Fobia. Itu lagi rame banget. Ini pacar gua upload vlog gitu. Enak aja loh. Oke, yuk. Kembali lagi di podcast Impromptu episode 33. 32. 32. Salah, sorry. Hari ini kita akan banyak pembahasan. Lu enggak usah lihat HP. Nggak perlu. Profesional. Mas prompter siapin master. Oh, pas sebenarnya ya. Hari ini kita akan melakukan pembahasan yang sangat banyak. Ya, Sepertinya seperti kemarin, tapi bedanya nggak ada guest star hari ini. betul. Karena budget kita habis untuk membayar guest star. Mahal yang kemarin mahal. Oh, yang kemarin gak usah disebut. Yang kemarin 20 juta. Gak usah disebut. 20 juta. Gak usah disebut. Kemarin mahal. Mas Richard udah kita TF. Udah TF kan ya? Finance. Ini Ibu, Mbak finance udah di TF. Udah. Kita udah punya finance, suara cewek. Finance kan. Kita udah punya finance. Alhamdulillah. Perkembangan pesat. Dan alhamdulillah menyentuh 222.000. Gue nggak expect TikTok. Dan gue nge-track itu di TikTok analisisnya. Kita mendapatkan viewers yang sangat banyak per harinya. Hampir 5.000 atau 10.000 gitu. Wow, engagement kita 5.000 per hari. Per hari. Brand. Maksud ini waktu yang tepat. Kalian gak mau ditonton sama 5.000 orang? 5.000 orang tiap hari lumayan loh. Di sini kosong. Ini bisa. Ini mah gak boleh. Ini mic juga nih kalau mau ya kelihatan gitu kan. Kelihatan. Mic. Tapi di sini paling ini eksklusif, ini paket gold kita. Jadi langsung aja lah kita bikin paket gold di sini ya. Bisa kontrak setahun 2 tahun itu nggak bakal membuat kalian miskin kok, aman. Untung lah pasti. Untung lah pasti 5.000 10.000 per hari mah. Semoga lah untung. Tapi gue belum bacain komen cok. Lupa. Ya banyak juga. Belum balas. Lupa juga. Nah ini guys marahin aja guys. Kalau dia belum balas. Belum balas. Nanti kita balas. Bacain lah nanti sedikit di sini. Yap. Apalagi ya? Biasa kita akan membacakan berita-berita terkini di musik. Sebelum ke musik ada yang lagi rame nggak? Banyak. Yang lagi rame. Banyak lah. Di politik. Oh jangan di politik. Tapi di politik sih ya lagi rame. Info-info Selalu rame. info buruk terjadi di Indonesia itu. Aneh-aneh aja lah. Nggak ada yang positif gitu. Jarang. Oh positif. Ferry Irwandi ngajar di S2 ITB. Itu bukan politik itu Positif ya? kehidupannya Ferry aja. Nggak apa tapi politikus ya itu ya, dosen kehormatan lah dia. Ya dia tuh bikin kita pernah bahas nggak sih episode sebelumnya? Belum ya? Belum. Jadi Ferry tuh emang dia open kelas gitu. Jadi kayak buat kampus atau sekolah atau apapun yang mau undang dia. Dia maksudnya dia bakal ngajar gratis. Oh ya. Tapi gratis. Gratis. Tapi Kita boleh nggak bertiga doang? Kita institut apa? Kita institut Impromptu. akademi. Impromptu. Akademi. Sebenarnya UPI bisa ya? Bisa. UPI. Tapi kita udah lulus sih. Jurusan banyak. Dia bisa. Ya dia bahasannya banyak sih. Bisa ekonomi, ilmu komunikasi, politik. Cuman spesialisnya dia sih kan setahu gue tuh dia S1 di STAN kan. Iya. Jadi akuntansi. Jadi udah pasti ekonomi. Abis itu kalau nggak salah manajemen. Dia S3-nya, S2-nya manajemen gitu kalau nggak salah. Pokoknya manajemen bisnis atau apa gitu. Sekarang lagi S3 kalau nggak salah. Perekonomian berarti ya. Perekonomian berarti dia expertnya di situ. Betul. Jadi gue respect sih buat Ferry ya. Dia membuka dirinya untuk sharing knowledge. Ya betul. Secara gratis. Meskipun ya baru bisa di Jabodetabek karena gratis. Ya, maksudnya atau di luar kota ada yang ngekritik di komentarnya tuh kayak kalau lu tujuannya adalah buat maksudnya kayak buat meningkatkan kualitas pendidikan harusnya lu jangan membatasi gitu karena ya justru yang lebih butuh adalah orang-orang di daerah gitu. Oh iya. Gitu. Cuman si Ferry udah ngejawab gitu, udah ngejelasin alasannya kenapa dan make sense, cuman gue lupa. Tapi kalau nggak salah ada kaitannya juga sama ya udah pasti sih ya kaitannya sama logistik transport lah ya pastilah. Ya, itu dia pasti ada keterbatasan di sana. Kalau mungkin dia disupport sama pemerintah kan. Siapa tahu kan. Dukung Ferry Irwandi jadi menteri pendidikan. Ya boleh. Menteri pendidikan sekarang kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, bagus. Oh itu gue ya. Kemarin lagi rame tuh. Nggak kemarin sih, cuma beberapa hari lalu. Kang Dedi.
KDM rame terus. Nah, ini Iya, Dedi Fobia. Dedi Fobia. Dedi Fobia. Itu lagi rame banget. Sampai banyak banyak kecil. konten kreator ngontenin anaknya gitu kayak Kang Dedi ini nggak mau mandi. Itu menjadi rating the wave. Iya. Kang Dedi ini nggak mau ngedit. buat korporasi atau agensi manapun kalau kalian pakai soundnya ini ya. Sound Kang Dedi. Terus di videonya ide konten itu. Sekarang kita buat. Terus gue lihat Atta Halilintar ke anaknya. Kang Dedi ini Atta kan di Jakarta kan? Iya. Harusnya nggak ngaruh ya deh. Siapa dia? Gubernur Rano Karno. Ini Rano Pramono Anung. Rano wakilnya. Iya. Pramono harusnya. Pramono Rano. Atau enggak ya? Iya, Jakarta mah enggak ada. Ada wali kota enggak sih? Jakarta ya ada wali kota kan. Jakpus, Jaktim gitu. Tapi regional kan ya? Iya, regional. Enggak. Oke, mungkin itu aja. Pembahasan itu politik. Itu gue mau bahas, lupa gue. Ya Menteri Kesehatan kan baru bikin statement gitu. Kenapa? Oh iya. Baru bikin statement. Dia ngejawab pertanyaan dari ini sih reporter sih dari jurnalis. Apa dia bikin statement? Nah, terus dia pokoknya jawaban dia yang kontroversial itu jawabannya adalah ya harusnya laki-laki itu maksimal ukuran celananya itu 32 sampai 30. Kalau enggak 31 32. Kalau lebih itu tandanya udah ya obesitas. Gimana kalau yang nge-gym tinggi besar? Enggak tahu makanya kontroversial kan kayak lah kenapa kok gitu? Gue 31 sih, belum 32. Gue tergantung brand, kayak tergantung model juga kan. Kadang kalau modelnya yang oversize tuh kayak 32 bisa kan. Berarti risetnya terbatas sekali ya. Nah, nggak ngerti gue juga. Makanya yang batasan risetnya celana berarti dia ukuran celana, Cok. Nggak ngerti lagi gue. Padahal kan ada yang namanya fashion gitu kan ya. Sekarang maksudnya dikritik dia tuh sama influencer, gue lupa banyak siapa ya. Influencernya yang ngekritik intinya kayak ini adalah salah satu yang disayangkan dari pejabat publik kita itu kurangnya sensitivitas dalam menjawabkan pertanyaan, kurangnya kesadaran gitu. Maksudnya jawabannya tuh nggak dipikirin bener-bener gitu. Padahal kan dia banyak pejabat sih publik waktu gitu. Itu juga yang dikirimin babi siapa media itu? Tempo kan menteri Pak gimana itu yang dikirimin babi ya dimasak aja ya kan jadi tone deaf kan gitu kedengarannya jawabannya kayak nggak peduli gitu sama masyarakat kerasannya. Kelihatannya ya, bukan kelihatan. Tapi jangan pesimis karena Indonesia Mas 2045 Gibran selalu buat video di YouTube. Betul, Gibran udah lari sekarang. Oh iya. Runner dia. Iya. Wakil presiden sehat, kalian juga harus sehat. Tuh, itu dia ya. Udah jangan dibahas lagi. Oke, let's go. Oh, sama gue sedikit ini. Apa tuh? Sedih melihat waktu itu ada, gak apa-apa ya, produser sedikit aja nih. Waktu itu gue ngelihat konten kreator yang bilang kalau banyak S2 sekarang yang jadi Gojek gitu. Jadi kan maksudnya dari situ sudut pandangnya bahwa pendidikan gitu tuh bukan pendidikan, lowongan pekerjaan itu sesusah itu. Di sini. Berarti sebobrok itu ekonomi gitu. Iya, ekonomi kita lagi susah banget. Ya bukan menyalahkan dia jadi Gojek juga nggak apa-apa sih, penting halal kan. Tapi ya kan dia sekolah gitu, buat jadi expertise di bidang apa gitu. Tapi malah karena susah gitu, jadi ya udah mungkin kayak gitulah. Makanya gitu. Yang sempat kan gue pernah bahas juga kan yang bilang kalau Bagus Mulyadi. Ya, Bagus Mulyadi itu dosen dia dia orang Indo, dosen di Inggris. Yang ngajar di Inggris. Nah, itu kan dia pernah bikin statement gitu. Kalau kita kuliah dan ini waktu percakapan dia sama Ferry Irwandi, dia sama Ferry acara apa gue lupa, Chronicles kalau nggak salah acaranya. Dedi Bagus Mulyadi karena sama belakangnya dia. Nah, dia nanya ke Ferry atau Ferry yang nanya. Pokoknya di obrolan mereka muncul statement dari Bagus Mulyadi bahwa harusnya kalau lu kuliah, lu lulus dan lu nggak dapat pekerjaan, lu harusnya bisa nuntut universitas itu gitu. Karena gua ngeluarin uang sebanyak ini, effort sebesar ini, kok gua nggak dapat pekerjaan. Artinya ini kampus gua nggak bisa menjamin gua untuk kerja dong. Harusnya kan secara tatanan sosial sistem bernegara di sini ya. Karir pendidikan itu adalah jadi pondasi buat kita dapat pekerjaan. Betul. Kalau kita udah ngikutin sistem tapi kita nggak dapat pekerjaan, berarti salah institusinya dong. Kok nggak bisa menjamin kita dapat pekerjaan. Ya itu dia lah. Ya gitulah ya itu di Indonesia. Jadi ya itu
semoga bisa tergambar gitu. Tergambarkan sih betapa kacaunya sistem di Indonesia gitu. Itulah. Sedih juga sih gua ngeliatnya. Sangat sedih gitu kan. Tapi ya enggak apa-apa mungkin. Salah satu gambarnya kita sih sebenarnya. Tapi kan S1 kan ya tapi masih diwajarkan lah mungkin. S2 itu S2 tuh udah kayak yang beda sih. Wah, gitu. Banyaknya. Dia tuh udah 5 kali naik Gojek. Semua. Katanya lulusan S2. Kan gila. Berarti betapa banyaknya tuh lulusan master. Berarti bisa banyak hal, bisa jadi dia udah punya pekerjaan tapi kurang atau bisa juga dianya yang hedon jadi kebutuhan uangnya banyak. Kan maksudnya belum tentu salahnya di pemerintahan atau di sistemnya, bisa jadi ada kesalahan dianya juga. Ya mungkin kan, tapi sudut pandang itu langsung ke situ kan tujuannya gitu. Oke, mungkin itu aja. Perbincangan politik kita sedikit panjang tapi enggak apa-apa. Oke, kita langsung masuk ke berita-berita di music. Berita. Yang pertama ini sebenarnya gue sedih sih karena gue nontonin nontonin podcastnya, kontennya mereka. Tebak siapa podcast yang hiatus? Yap, betul. Kedubes. Ketawa anjir. Finance kita ketawa. Enggak apa-apa. Pecat kamu nanti. Ya, Kedubes di video terbarunya waktu kemarin hari Kamis. Judulnya Terima Kasih. Ya intinya tapi dibalut kontennya dibalut dengan sketsa dan komedi gitu. Jadi kayak mereka lagi rapat gitu sama tim. Cuman ya intinya ngumumin bahwa mereka akan hiatus dan nggak tahu bakal lanjut kapan. Alasannya nggak dikasih tahu. Ada alasan tertentu yang nggak bisa dikasih tahu. Sibuk kali ya, sibuk masing-masing atau apa mengingat. Padahal mereka surplus katanya. Untung katanya. Cuman ada beberapa alasan jadi hiatus. Improm tuh masuk. Maple tapi masih jalan si Gustinero di Maple masih jalan. Siapa tahu ya kan, diskusi lebih lanjut ya begitu. Oke, lanjut. Semoga bisa lanjut lagi ya di kedepannya karena sangat menghibur dan betul, gue suka banget konten insightful. Ya. Oke. Dan ada lagi yang hiatus lagi. Ternyata salah satu band legendaris, sang legenda. Siapa tuh Chan? Seringai. Karena kemarin kabar duka yang menghantam mereka. Gitarisnya Ricky Sihaan. Ya betul, almarhum, mungkin masih belum mendapatkan pengganti atau sudah. Sampai kapannya belum dikasih tahu ya? Belum dikasih tahu. Jadi ya mungkin akan hiatus sejenak karena masih kabar dukanya masih belum hilang. Ya mungkin perasaan dukanya gitu. Mungkin jadi, gue kebayang juga sih, bayangin lu punya band udah 20 tahunan. Satu orang meninggal pas mau workshop kan pasti ya kayak udahlah, biasanya pas diskusi itu ada si ini ngomong tiba-tiba hilang, nggak bisa gitu, itu pasti kayak sedih lagi langsung, pasti kayak berat sih pasti ngerti. Jadi ya semoga apa sih gue mau ngomong apa sih, semoga nanti setelah hiatus kembali dengan semangat yang baru. Itu dia. Tapi kemarin salah satu personilnya Aryan, vokalisnya bikin unit baru. Power Violence, genre Power Violence. Itu jadi kontroversi nggak? Enggak ya, itu menjadi judul lagunya sangat menarik. Karena memang ya hardcore kan. Ya. Keras, musik keras. Judulnya ada yang judulnya kontol. Apa sih? Kayak seriusan. Ini salah satu judul dari tracknya. Apa sih? Kamu bukan apa? Tapi kayak becati guling. Apa sih itu band apa sih? Standar musik punk metal ya? Iya, kan apa sih, siapa sih yang di-expose? Mesin tempur. Enggak beda. Ini A B C D E apa judulnya Mas? H I J K L M N. Nama unitnya negatif kan. Kamu bukan konyol. Tapi apa gimana sih? Judulnya menarik. Kamu bukan konyol tapi kontol gitu. Tapi kurang lebih gitulah. Cuman ini kau tidak konyol namun lebih ke kontol. Kau tidak konyol namun lebih ke kontol. Berarti disensor. Enggak usah. Itu judulnya. Oh iya, judulnya di Spotify itu. Kita punya konteks gitu ngomongnya. Kita bukan ngomong kasar. Ya pokoknya ini isiannya ya husband hardcore gitu. Hardcore kan. Mengkritisi sosial segala macam gitu. Ya, betul. Genre ceritanya sosial politik lah ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini gue nggak ngerti nih apa nih maksudnya musik. Vindes baru saja meluncurkan program baru di bahkan volley. Tapi emang mereka suka volley kan?
Ini nggak kan tahu sih. Volley yang kedua setelah yang Oh, sebelumnya pernah? SCTV ya? pernah. Apa sih? Aduh lupa gua. Bahkan volley juga. Oh, bahkan Volley juga volleyball 2 ini. Yang sebelumnya tuh prediksi lawan Oh iya benar. yang aktor. Iya. Oh. Jadi mereka kan bikin teaser gitu ya. Ya, Seru gue lihat. ya, Vinda Sport ini kan udah berlangsung cukup Udah lama. lama. Hampir semua olahraga udah dicobain Bulu kan. tangkis, sepak bola, Iya. apa banyak. Ini akan dimulai di tanggal 31 Mei. Betul. Nah, ini line up-nya itu adalah musisi Musisi-musisi ya. versus komika. Komika. Ya, Jadi Gitu. musisi komika itu menarik sih. Kaptennya siapa sih musisi itu? Musisi itu Kunto, bukan? Kan ada Ariel Noah, Marcelo, Ariel kalau nggak salah. Marcelo Tahito, Sal Priadi. Komikanya Ajis. Pembukaannya sama Ada Nyoman Paul anjir curang Iya, kan atlet dia Nyoman dulunya, Paul. atlet bola. Ya, tapi beda ini Oh, iya. volley, bukan bola sepak Oh, kalau bola dia Bener. juga enak, tapi komika juga ada Oki Rengga, Oh iya sih. mantan kiper. Meskipun cadangan ketiga. Tapi jago kan. Ya, tapi punya karir di sana gitu, punya Meskipun pengalaman. nakal dia kira enggak ya. Waktu main bola. Ya gitu. Nah, itu bahkan tapi gitu ya, yang kita lihat tuh Vindes tuh selalu sukses membawa crowd sih kalau yang gue lihat ya dari program-programnya gitu. Betul. Setiap acara tuh selalu rame gitu. Ya. Kayak live streamingnya pun yang nonton banyak, exposure-nya juga tinggi banget Aha. dan emang line up-nya ya make sense sih. Apa ya, mereka timnya bagus lah gitu, Bagus, keren dalam garap event. Bagus. Sejauh ini sih bisa dibilang sukses ya, tapi kita nggak tahu ya, siapa tahu ternyata di balik layar mereka Siapa aja. nombok-nombok atau gimananya, cuman kelihatannya gitu. Surplus ya. Kelihatannya sih sukses gitu. Ya, itu mah kalau dilihat secara crowd mah memang selalu ramai, apalagi yang bahkan volley kemarin juga itu Banyak yang nontonnya ya. sangat Meledak ya? gitu. Ya line up-nya gitu ya udah pasti sih. Iya. Ini juga menurut gua rame sih. Pasti rame. Unik sih. Iya. Menurut sih versus komika kan. Maksudnya, Tapi yang kemarin juga seru kan nonton itu. Yang prediksi versus sebelumnya lawan. ini apa sih, padel padel. Itu Padel atau padel ya? Ada yang bilang. collab Bukan- sama ya, Uniqlo, itu sama Uniqlo, collab bukan- berarti ya? Bukan acaranya Vindes, Itu olahraga. mereka kayak jadi Uniqlo mungkin nyewa kayak- jasa Vindes, bukannya ya bisa dibilang kayak gitu Ya. lah untuk ngisi di ngeramein Uniqlo ya, gitu. intinya di hire sama Uniqlo buat Iya. ngeramein. Iya, Pedal. gitu, pedal. Itu olahraga culture sekarang ya. Ya, Lagi rame. Olahraga Jaksel. di Bandung sekarang udah rame loh. Ya, tapi ya mahal ya kayaknya. Eh, Soalnya setahu gue 300.000 kalau Ya, nggak salah. mahal, Satu makan. jam. artis-artis juga kan kelihatannya yang main. Lepas. Tapi gua nggak tahu ya, dia tuh gimana sih Kayak tenis. kayak tenis. Kayak tenis. Bedanya Cuman apa? kalau mantul ke kaca boleh dipukul. Oh, Jadi kan ada- beda rules aja ya. Rulesnya sama. Loh. Nambah rules berarti. Iya. Nambah rules. Ya mirip-mirip. Tenis plus lah ya. Tenis plus. Tenis mini aja lapangnya Ya, lebih kecil. tenis lebih gampang gitu. Ya. Lebih susah sih pedal harusnya. Wah, Menurut gua. gua nggak tahu ya. Nggak pernah main tenis juga sih. Ya. Oke. Oke. Oke, lanjut ada Welly, band kesayangan. Oh, ini dulu. Yang itu dulu. Ada Welly aja dulu lah. Gua lagi pengen. ya udah ada Welly. Band barat kebanggaan kita. Welly. Itu ada yang bikin ini anjir. Itu yang si saudaranya Raisa itu tau enggak? Iya, kocak banget. bikin parodi POV kan. Welly manggung di Coachella. di, Coachella. Inggris. Inggris. Dia liriknya sambil dia kan suka Si bikin Niki ya, si Niki. cringe gitu kan kalau misalkan ibu-ibu gitu sendiri anjir. Freak jadi freak, Freak ya, jadi orang. freak ya. Jadi Wali. akan Asia Tour. Asia Tour. Emang band luar. Band luar, bro. Pada ini untuk merayakan 25 tahun mereka berkarya di industri musik. Jadi mereka akan tour ke 5 kota Asia yaitu Jepang, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan Jeddah. Gokil. Ditutup dengan umroh. Pasti keinginan gitar. Oh, kan semuanya. Semuanya emang tapi kan emang religi Melayu gitu Betul, kan. betul. Musiknya juga. Dan belum ada informasi terkait kapan mulainya tur ini. Namun Wali sudah melangsungkan press conference-nya kemarin di 15 Mei bertepatan di mana tadi? Di Agora Mall, Jakarta. Setahu gue sih biasanya pop-pop Melayu gini kayak Noah juga ada beberapa kali kan. Ungu. Ungu juga gitu kan. Beberapa Yeah. kali manggung di luar lah kayak Yeah. Malaysia, Brunei atau Ya. daerah serumpun lah. Tapi ini Yeah. kan ke Jepang. Ini pasar Itu unik sih. Hmm. Maksudnya kalau Gua Brunei nggak nyangka pasarnya akan sampai sana Iya. gitu. Kalau Brunei Malaysia tuh reasonable karena sama-sama orang Islam kan Jadi majoritinya. Jepang juga kan mayoritasnya Masalah kebanyakan Islamnya sih lebih ke culture-nya. culture. Enggak, agama ngaruh sih menurut gue ya. Menurut gue. Ini gue ngasih opini. Oke. Menurut gue ngaruh banget karena kesamaan agama, karena agamanya sama, banyak ritual yang sama ya jadi culture gitu.
Jepang juga kayaknya kebanyak mayoritas orang Indo deh. Kan di sana banyak Tapi juga. yang nontonnya tapi Indo kan juga. tidak semua lagunya mereka tuh adalah religi gitu. Mostly tapi. Tidak sebanyak itu sih. Ya yang gua dengerin ya, yang gua alamin yang sih. kamu denger iya religi mungkin. Ya ini kan saya ngomong, saya mewakilkan emang diri saya tidak mewakili siapa-siapa. Vibes-nya emang iya gitu sih. Heeh. Kan sampai dibuat filmnya kan. Sinetron. Sinetron, ya. Betul. Apa sih? Gak tau lah, lupa pokoknya itulah. Oke, lanjut. Ada penyanyi singer perempuan. Semoga Wali sukses ya touring. Ya. Lupa. Amin. Oke, lanjut. Penyanyi putri kebanggaan kita yang waktu itu menang apa sih, kompetisi apa pokoknya? American Got Talent ya? Emang Putri Aryani itu mana? Iya. Got Talent. American Got Talent pokoknya, nggak tahu ya Got Talent mana lah pokoknya. Jadi Putri Aryani gitu. Sama ini grup Iya, baru grup. dari ETH Iya. Rising, Nona. Nona Untungnya nggak dari Nona Ambon di sini. Ada Nona Ambon di sini. Ya lagi itu lagi. Ya rame. lagi. Ya, Apa hukumnya? Enggak jadi. Ya, Nona sama Putri Aryani bakal Oke, nampil di bukan duet sih. Tampil di dua panggung internasional. Yep, Dan Putri Aryani sendiri akan tampil bersama artis internasional lainnya. kayak Elton Seperti John, Elton John, GD, Foo GD. Fighters Betul. di event F1 F1 Singapore Grand Prix Prix 2025. Keren ya. Ya. Pada Jumat 3 Oktober dan masih Sepanggung sama GD. ya, kali ini dalam gelaran Head in the Clouds LA. Ya. Menjadi panggung pertama bagi Nona. Ini buat Nona. Dia akan manggung di LA. Ntar kalau yang di Grand Prix itu Putri Aryani sama Nona ikut juga nampil juga. Enggak. Putri Aryani aja berarti. Enggak. Jadi ini Putri Aryani labelnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu kalau labelnya. Oh ya, nggak tahu. Yaudah, ini Nona itu akan main tanggal 31 Mei mendatang di Rose Bowl Stadium. Ya, Itu dia. apa namanya konser Ini ya programnya berarti- ini ETH Racing juga ya, Ya. In the Clouds ini. Ya, programnya Iya sih, artisnya juga itu ya. Emang Artis itu. emang rutinan ya udah udah banyak berapa kali kayak Head in the Clouds tuh selalu semua artis ETH Rising nampil biasanya tuh gitu dari dulu. Ya, semoga Nona ini mungkin tampil pertamanya Ya. di festival musik. Ya ini jadi Kesempatan menarik. ya justru ini salah satu strategi dari ETH Rising sih buat Untuk ngenalin Nona ke industri di Amerika ya. Ada Nona Ambon semoga loh. itu ke Indo lagi. Jangan ketawa loh. Head in the Clouds ini kan Iya. tahun terakhir tuh tahun Di Indo? 2003 apa 2022 ke Indo tuh. Nah, ada Head di Jakarta ya. Ya di Jakarta di Oke, Expo. semoga Nona sukses, tapi bukan ada Nona Ambon di sini. Untungnya bukan yang nggak ada rianya jadi bukan Nona. Oh iya, ada Nona Ria, jadi ingat kita Pak pernah ketemu. Kita pernah foto. Ini fotonya. Ini fotonya. Ada mana fotonya? Ada. Oh iya, ada. Baik, Gua masukin. gua lupa namanya. Berdua. Nah, Oke, Ini ada kabar duka. Gak tahu kabar duka atau kabar mengesalkan. Tapi kabar buruk ya ini. 10 musisi ditangkap di Sumatera Utara. Kenapa, Bang? Karena menjadi korban salah tangkap oleh pihak kepolisian. Ya. Berarti ini salah tangkap. Iya. Ntar dulu baca dulu. Salah tangkap kepolisian. Salah, bentar. Penangkapan itu lagi dibaca. Lagi baca, Mas. Hmm. Nah, Penangkapan dilakukan oleh Polda Sumut atas dugaan praktik Judi. perjudian di area food court yang Lim Plaza. Medan. Menurut Winwan Yestika, Sekretaris DPD PAPPRI, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia. Sumatera Panjang. Utara menyatakan bahwa ke-10 musisi tersebut berada di sana untuk mengisi acara musik dan bukan terlibat dalam perjudian. Dan si para persatuan musik itu Sumut bersama komunitas lain berencana menggelar aksi turun ke jalan untuk mendesak pembebasan 10 musisi yang ditangkap oleh Polda Sumut. Oh, jadi Berarti- belum dibebasin ini. Ya, Jadi belum terbukti salah tangkap ya. Cuman Ya. asumsi dari polisi bukan asumsi kalau dari pihak Papri ini bilang kalau enggak kok ini mah acara musik Ya, ya, gitu. ya. Bukan Ini- judi. Nah, polisi mungkin masih negosiasi kali ya sekarang. ya masih Soalnya belum dibebasin kan. mungkin masih mengumpulkan bukti-bukti kan. Ya masih mengungkap fakta lah sekarang berarti. Ya, semoga tidak terjadi harapannya. Karena mungkin semoga yang diharapkan Papri itu, maksudnya yang dibicarakan Papri itu benar gitu. Gua sih berharap semoga faktanya terungkap aja Itu gitu. Karena ya bisa jadi polisi yang benar, bisa Ya, jadi ya. juga Papri Ya yang udah. benar gitu. benar. Semoga faktanya takutnya gua terungkap. malah Iya. membela musisi benar. Oke. Mungkin berita-berita musik terkini Gitu. itu sudah habis. Tidak ada berita-berita musik terkini lagi. Jadi kita lanjut aja ke
Popular. Itu masih. Oh iya, popular. You're gonna be popular. Lanjut Mas. Tapi kan biasanya lu nyambung tuh popular. Enggak mau. Takut falas gue. Enggak. Ed Sheeran. Ini lagu lama sih Ini sebenarnya. lagu lama yang populer sekarang di mana sih? TikTok Gue ya jadi jelas ya. jadi keinget lirik lagunya Juicy Lucy. Yang mana? Lampu kuning. Kan ada lagu Iya. lama. Gimana liriknya? Lagu lama. Gimana sih melodinya? Mungkinkah? Bukan kan. Na. Gua juga lupa. Padahal Aku telah peringatkanku bahaya. Lagu lama yang ku tahu. Ini dia, betul lagu lama yang aku tahu ini menjadi viral. Itu. Lagu lama yang aku tahu berjudul Dive ini tiba-tiba rame lagi. Ya betul. Di ini apa sih dia? Ramenya tuh karena ada nih salah satu dia tuh apa sih musisi dia. juga ya singer. Namanya songwriter juga. Gara-gara- gimana pronounce anjir? Eli Bank. Eli Bank. Tapi ada E-nya di belakang. Apa? Bang Eli Bank. Eli Bank. Eli Bank. Eli Banke kali. Enggak tahu lah. Ya itu tulisannya EL. Jadi ada singer yang lagi latihan. Ini tuh lagi latihan, dilatih sama siapa? Coach. aduh gue lupa namanya. Aduh. Ya pokoknya ada di TikTok Akunnya ini ibu-ibu nih apa ini? Cherry Porter Diva. Cheryl Porter Cherry- Diva. Itu ya, itu Cheryl Porter Diva. Jadi itu dia emang Ya udah ntar gue masukin aja lah. Klipnya ini dia. itu dia. Jadi dia tuh coach vokal profesional Vokal di coach ya? vokal coach. Jadi kayak Indra Aziznya lah. Indra Aziznya Mirip mana? Indra. Amerika. Indra Aziznya Amerika versi ibu-ibu. Ada kalau Mami Berta. Mami Berta Namanya ya, Mami betul, Berta. betul. Ini gue suka ngelihat dia karena insightful tentunya. Jadi untuk para vokalis tuh ikutin aja lah. Jadi di si Ellie ini nyanyiin lagu ini effortless banget gitu. Jadi dia banyak tadi yang di setelin sih yang gue denger ya banyak. Ya dia mainin riff and runs. Jadi technical banget lah. Tekniknya bagus gitu. Jadi effortless, mix voice-nya bagus. Terus beltingnya orang bagus. pada ya kagum ya sama Kagum. kemampuannya dia. Si coach-nya juga kan kagum. Kaget dia. Kaget banget. Jadi emang gitulah. Ya tonton aja lah gitu video-videonya Ya, gitu. Kalau misalkan kalian Keren mau sih. ada ininya, ada analisisnya jadi dia bikin satu video di YouTube teknik yang dia pakai itu apa aja gitu. Jadi dia bikin jadi bagian part ini masuk mix voice, bagian ini belting, riff and runs, Insightful nada-nadanya ditulis gitu. Jadi bagus lah Ya pokoknya. Jadi buat para mahasiswa musik yang ingin, mahasiswa atau vokalis lah yang ingin tahu gitu. yang mau belajar lebih tentang vokal-vokal kayaknya Boleh itu. Worth Bagus, it bagus. sih, Worth itu it, worth sih. it. Oke, populer tetap lanjut. Nah, ini ada Mangu ya. Mangu ini tetap rame ya. ya di mana-mana disetel terus. Ini parodinya gue ke lagu ini Muhammadku. Jadi Haddad Alwi. Haddad Alwi anjir itu lucu sih. Udah di cover DP, udah di Aniaya DP juga ini. Dia tahu nggak yang Aniaya. Oh, di cover sama Dewi Persik. tahu nggak ada yang ngeparodiinnya? Oke DP mulai tahu nggak yang mirip jadi coachnya? Nggak tahu. Lu lihat gak? Jadi ada orang yang ngeklik video itu, maksudnya ngedit orang itu ada di situ jadi coachnya. Oke, Dewi Persik boleh. Tolong logat dangdutnya Dikeluarin. dihilangin. Oh, dihilang. Anjing itu lucu banget. Gua Apa lihat. sih tapi ada yang bahasnya diperkosa Dewi Persik. Lagunya diperkosa Dewi Persik. Karena Tapi jujur emang jadi separah, bukan separah itu. Apa ya? Ya iya sih bisa Ya, intinya- dibilang parah karena karena sangat berbeda dari yang asli tapi tidak bikin not ngap in a good gitu. way gitu ya. Iya. Ya. Mas kalau kamu mau ngasih ngejudge tapi kamu takut kasar pakai bahasa Inggris. Itu kuncinya jadi Betul. jadi kedengarannya lebih halus. Tapi nggak apa-apa Indo aja Indo. Apa-apa. Itu tuh buat mengelabui orang-orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Inggris. Ya, itu lu ngejudge juga itu. Ya, jadi kan nggak ketahuan gitu. Iya, iya. Artinya apa ya gitu. Tapi Itu emang real. nggak tahu disengaja atau apa sih Dewi Persik tuh mungkin Feeling gue sih emang dia pengen didesain gitu biar didesain rame ya. gitu. Sih menurut gue. Kan dia Apa sendiri. nggak tahu juga sih. Gue belum pernah nonton kontennya sejujurnya. Tapi kalau dia nyanyi dangdut bagus kan? Nggak tahu Kok juga. lu diem sih? Gue nanya ya. Coba pakai bahasa Inggris. Biasa aja. Oh, paling yang Nuh, Ada Nona Ambon kalau di sini. pakai bahasa Inggris, kamu mau bilang biasa aja tapi dalam bahasa Inggris Sosok. ya decent lah gitu. Iya.
Decent. Orang decent apa ya? Gitu. Oke. Oke, lanjut lah udah. Mangu ya. Mangu itu masih viral waktu itu, masuk global nomor berapa? 11. Sekarang ke 16. 16. Itu Sekarang pernah 11 keren banget. Keren banget, sumpah. Playlist top 50 global ya. Sekarang dari banyak Spotify. parodi Mas Arinya yang lagi nyanyi kan. Tuh yang anjir itu lucu-lucu lagi. Si Puldeng tuh anjir bikin, terus banyak lagi ya yang bikin. Yang dia tahu nggak? Yang dia nyanyi di tempat baju atau apa gitu. Dia nyanyi lagu dia. Terus banyak orang yang parodiin. Jadi pakai anting, pakai apa gitu. Oh, jadi ngikutin stylenya si belakangnya Ariel manekin. Lesmana. Manekin. Orang parodiin jadi si manekin itu orang lagi Ya. Just a look around for kini. Oke, lanjut. Tapi itu unik sih sebenarnya, kayak kan 420 lagi hiatus. Tiba-tiba meledak lagunya. Kayak Karena- lagu 2023. Karena yang cover itu siapa sih? Si Hanif ya? Namanya Hanif. Hanif dia. Kan ini dia itu mah. Hanif yang mirip Ari Lesmana gitu loh, yang videonya dia berdiri iya, itu. yang di mic-nya Ya, dia. ya, ya. Tahu kan? Tahu nggak? Nggak tahu. Itu gara-gara dia kayaknya gue lihat di TikTok. Tapi nggak tahu sih. Cuman gue ngelihat FYP dia tuh viewersnya banyak banget lagu ini. Sampai diundang TV kemarin duet sama Dewi Persik. Itu lagi viral juga pembahasan nih, tambahan viral ya. Tapi bentar, dia tuh dipakai di OST film apa-apa gitu nggak? Biasanya kan lagu-lagu lama tuh jadi rame karena jadi OST film atau gitu. Nah ini gue masih bingung kenapa Mangu, apakah karena konten-konten di TikTok aja? Relate aja gara-gara konten di TikTok kan ini banyak orang berspekulasi bahwa lagu ini menceritakan tentang cinta beda agama. Oh iya benar. Jadi ya Banyak yang terwakilkan ya. Ya, terwakilkan gitu. Jadi ya udahlah. Orang Indo kan suka ya kayak gitu. Bagus juga sih lagunya, gue enak suka. Gue justru Just gue gue mau suka belum pernah berdansa denger. Gue tau gue sukanya gitu. Sejiwa. Oke lanjut ya. Oke, ada Alex Warren. Gelap gak sih? Ya mendung sih, mendung. Lumayan gelap. Ya lumayan. Ada Alex Warren ini. Sini Mas. Soalnya kalau gelap gak enak mas. Ada Alex Warren. Ngeditnya mas. Ordinary. Ordinary. Ini dia masuk top 1 One global. Musiknya pop apa ya? Pop Genre kayak ya? Sam Smith lah. Enggak beda tapi Mirip menurut gua. karakternya lebih maco ini. Ya lu jangan bayangin Sam Smith apa? Enggak individunya. tapi bener enggak kalau Oh, vokalnya sih vokalnya dia tuh lebih lebih berat sih. lebih Ya, berat. berat. Kalau si Sam Smith kan Lebih kayak ada bright yang ya. ada alengkokan Benar. gitu ya. Setuju. Jadi ini Beda ya. Sam Smith Kayak- versi manly. Betul. Tapi lagunya mirip sih. Lagunya enak sih tadi gue denger sih. Lagunya kan kayak ya gitulah. Tapi arah arrangementnya gue sih ngerasanya kayak tipikal EDM lama gitu loh. Nggak EDM sih, cuman pop yang zaman 2008 2016 Pop-pop 17an yang- gue sih ngerasanya ya. Dung gitu. Jadi apa sih? Megah gitulah. Ya, Pop yang bagus sih. bagus. Ya. Tapi sejujurnya gue denger nama Alex Warren tuh kayak pernah denger. Tapi di mana gitu? Tapi nggak pernah denger lagunya Iya. gitu. Tapi kayak terkenal sih orang. Emang banyak kan monthly listener dia aja sampai 20 juta lebih kalau nggak salah. Selain di Spotify, dia juga urutan 2 di Billboard Hot Yep, Hot 100 di antara Luther dan sama David David Smile. Smile nomor 3. Luther nomor 1 ya. Oh masih nomor 1 Luther. masih nomor 1. Kendrick Lamar. Wow. Oke, itu aja kayaknya untuk What's Itu aja Popular. untuk What's Popular. Atau ada lagu lagi nggak? Velocity. Velocity masih rame ya? Rame banget. Tapi Velocity udah kalah sama Wah. Hidup Jokowi. Itu yang masak Indomie aja. Ya itu makin mengakar konten-kontennya Ya, di TikTok. Hidup Jokowi. Oh, gue tahu. Apa? Gue kan di Lokananta waktu itu ngevideoin kok ada buku Jokowi di sini. Pakai sound itu bener lu upload TikTok. Iya benar. Itu Ide, aneh bener. banget sih sumpah. Di Lokananta guys, bayangin nih. Di antara semua buku musik, Ya. gue lihat ada buku. Kok kenapa ini? Buku mantan presiden. Iya, nggak apa-apa sih. Kan itu kota pemimpin. Kota wisata. Kota wisata. Wisatawan. Kota Jokowi. Wisata Jokowi. itu. Aduh, gue nggak mau sebut siapa yang sebut. Oke, jangan. Jangan. Oke, lanjut. Ada new release recap. Jadi kita Nah, akan ini lanjut. kita evaluasi nih dari episode sebelumnya, Chan. Tuh. Kan biasanya kita sebutin satu-satu Ya. new release. Kali ini kita pick cuman berapa? 6 lah kurang lebih, dan kita dengerin secara detail. Ya, tadi gue udah denger beberapa yang detail. Kita bakal bahas secara lebih komprehensif. Ya, tapi ya Dan tidak mendalam. terlalu dalam juga. Yep. Karena kita Lebih dipahami aja lah. gitu ya dengerinnya cuman sekali dua kali lah. Sekali 2 kali isi. Cuman dengerinnya dengan hikmat gitu. Oke.
Oke, yang pertama ada dari Net Buntita, One Walking Dream. One Waking Dream. Ya, One Waking Dream. Ini musisi asal Thailand. Tapi style musiknya sih lebih ke R&B ya. R&B jazz. Amerika, R&B Amerika. dominan di jazznya. Dominan di jazz. R&B kan ini ya. Beatnya sih gue ngedenger R&B di beat sama vokalnya. Kalau gue rasa sih R&B kan gabungan 3 genre ya. Ya, betul. Ada jazz, ada blues, ada satu lagi siapa sih? apa lagi ya? Tadi itu apa sih lu sebut juga? R&B jazz sama blues. Ya. Jadi kok R&B jazz sama blues? Enggak, kan blues, jazz. Satu lagi tuh apa tadi lu sebut? Gospel. Nah, itu dia. Jazz, blues, gospel kan jadi di-combine jadi R&B. Nah, kalau gua ngerasa dominan di jazznya Tadi di karena lagu ini. pianonya ya. Ya, Progresinya mixingnya juga berasa. Tapi gua akustik gitu. berasa jazz. R&B tuh dari beat Sama vokal. vokal sebenarnya mirip ya, R&B sama jazz tuh. Beda sih. Tapi Harusnya mirip karena kalau jazz tuh lebih pembawanya lebih smooth aja. nah, masalahnya Gitu. jazz juga banyak stylenya. Ya, ada Ada yang jazz yang gini, ada jazz yang gitu. ada yang gitu, jazz gitu. ngeblues kan. Beda kan itu lebih kayak kalau yang smooth tuh kayak Leve. Ya. Terus kalau yang R&B jazz ya kayak dia nih. Ya. Nah, Jazz. tapi kalau Leve juga pop jazz kan Pop sebenarnya. jazz. Tapi Leve tonnya jazz anjir. Ya karena dia influence-nya tuh Ella Fitzgerald. Ya. Oh iya. Ini si Net Buntita. Net Buntita ini kita dengerin lagunya yang interesting jazz. Enggak, itu tuh poin. Itu poin Mas, enggak usah dibacain Mas. Itu buat kita buat Iya. menjelaskan. Oke, sorry. Menurut sorry. gua Sorry anjir. Oke, menurut dia maaf ya guys, kita masih latihan Ya. pakai prompter. jadi interesting jazz ya, pokoknya kita tuh ngelihat lagu ini dari sudut pandang itu. Ya, karena enggak menurut gua ini tuh salah satu jazz rendition tuh apa ya bahasa Indonesianya? Rendition. Rendition tuh bukan interpretasi jazz, pembawaan jazznya Oke. menarik gitu. Menurut gua ini Betul. di lagu ini si Net Buntita tuh pembawaan jazznya menarik. Betul, gue setuju. Begitu. Gua dari Ini kata mas produser perfect katanya. Perfect ya. Perfect. Gue katanya. juga setuju sama lu bang. Tapi karena enak banget sih. Enak banget. Udah Jadi udah gak bisa berkata-kata. jadi gue juga bingung. Jadi denger, wah ini emang orang Thailand ya. Kalau gua recap nih, ini banyak banget yang menarik. Pertama tadi dari karakter Dari vokal karakter itu vokal, Rahmani Astri R&B ini lah ada di jazz. situ. Kalau Indo mah ya Rahmani Astri ini mirip gitu ya. Arrangementnya banyak banget modulasi. Betul. Kurang lebih ada 2 atau 3 kali Dan modulasi. secara musikalitas juga nggak diragukan Ya, lagi lah. progresinya, chords-nya gue suka banyak extended sama kayak modulasi sementara gitu-gitu banyak. Ya. Setuju. Terus Gue suka endingnya Cir. Terus apa namanya? Tuti-tutinya Ya, terus kayak patahan beat-beatnya Itu tuh tuh kayak nggak- banyak yang gak ketebak gitu. Ya jazz sih, jazz R&B sih gitu. Nggak kedengaran ruwet juga sih. Simple itu. Heeh. Simple. Jadi Sebenarnya kompleks tapi simple. easy listening gitu. Itu dia. Itu. Jadi rating aja lah. Dan dia gua sejujurnya nggak terlalu tahu lebih banyak ya tentang Net Buntita. Iya. Baru tahu Baru di tahu dari lagu ini, ini. sama. Jadi nggak riset banyak, tapi untuk orang Thailand ya pronounce-nya Amerika Bagus, banget gitu. ya. Mungkin dia dari kecil di Amerika, kita nggak tahu. Dia juga kan ada album bahasa Thailand. Ya ada Thailand Oh, juga. itu boleh Intinya lu nggak akan maksudnya pronounce-nya nggak akan ngeganggu lah gitu. Emang ya kayak native aja gitu. Ya. Oke, gua rating ini lagu ya 5. Gua juga 5. Love. Respect buat Net Oh, Buntita. ya, lagu ini keluarnya 16 16 Mei. 16 Mei. Ini single ya. Single, jadi dengerin. Oke, nomor 2 ada maxi single. Ini dari Ini dari- yang tadi kita bahas. Ada Nona Ambon di sini. Bukan Nona. Ini dari Nona. Apa sih? Superstitious. Superstitious sama Falling in Love. Falling in love. Tapi kalau yang kita ya kan yang shoot aja belum lama ya itu. Kayak jaraknya sebulan. Belum 2 nyampe minggu. sebulan kan ya? 2 minggu. Nah, ini gue mikir kayak lu satu lagi EP sih kata gue. Maksud gue Menurut kayak gua sih tujuannya- kenapa nggak satu lagu lagi EP gitu. Ya. Berarti kan ya ini ada pertimbangan marketing yang kita nggak tahu gitu. Jadi ya gitu sih menurut gue, kali ngejar tayang kali. Ya mungkin Ngejar tayang, jadi tujuannya mungkin emang akan atau ngejar rilis. event juga Ya. bisa. mungkin masih mau kenalin dulu aja dikit-dikit Ngejar event masuk akal sih. Ya. musik mereka bakal kayak gimana nanti di EP atau album mereka. Ya. Iya. Oh jadi ini masih bagian teasing aja. Biasanya sih. Oke, ini juga ada yang menarik ya.
ada salah satu musisi juga Stephanie Putri yang juga nulis lirik lagu Yang mana? ya untuk lagu itu gitu. Lagu yang super Lagu yang Superstitious. Nah, fun fact-nya juga yang Superstitious nih produsernya adalah CEO dari CEO 88 dari 88 Rising. Rising ya. Itu sendiri Ha. ya namanya San San. Miyashiro. Dia tuh orang Jepang ya? ya Jepang Amerika. Jepang ya, blasternya. Ya. Apa dia asli Jepang terus Kalau nggak salah asli Jepang pindah ke Amerika, berkarir di Amerika. Nah, San Miyashiro juga ini tuh kalau yang gua perhatiin dari dulu gitu, dia tuh pendekatan ke talentnya tuh personal gitu, kayak yang Rich Brian, Joji, yang bawanya tuh dia langsung gitu, dia bawa jadi dekat dia sama talent gitu. Bagus berarti ya. Bagus. Cara pendekatannya. Itu bisa dibilang pada masanya itu tuh pendekatan yang baru sih. Kalau gue lihat biasanya label-label besar ya udah gitu. Timnya lah ya. Nah, dari tim nggak ya CEO tuh nggak terlalu berperan, ya udah urusannya sama investor sama pemegang saham gitu. Nah, kalau si Sean ini jadi kayak indie-nya gitu loh, indie label gitu kerasanya. Tapi itu bagus sih untuk pendekatan yang lebih dekat. Dan kelihatannya juga si artis-artis di 88 Rising tuh kayak nyaman gitu di Iyalah, labelnya. jelas. Oh, CEO nih yang ngajaknya langsung gitu kan. Jadi kayak lebih enak gitu. Dibanding tim ini. Sebenarnya kalau di Korea juga kayak SM, JYP sama YG juga pendekatan Kayak gitu. cukup mirip kayak gitu, cuman tidak sedekat itu. Iya, nggak sedekat Sean Mendes ya. Masih dekat gitu, tapi nggak temenan kayak si Sean ini gitu. Ya, tapi si Jackson juga kayak temenan sih sama JYP Iya, sih. gitu kan. Sama YG sama Kusuma. Oke, untuk track Falling in Love. Itu produsernya tuh Iya. ini namanya tuh sebenarnya ada 3 produser kalau nggak salah. Ada 4. Ada 4 ya. Salah satunya adalah The Stereotypes. Ya. Nah, itu yang Stereotypes. kalau di K-pop tuh bikinin Red Velvet. Bad Boy. Yang banger juga itu pada masanya. Tuh. Dan produser-produser ini juga ngerjain banyak musik buat musisi Amerika lah. Ya. Beyoncé juga ada, mereka ngerjain gitu. Beyonce. Wow. Banyak Apa? Beyonce. Wow. Thank you Beyonce. Bilang thank you dulu. She know. Dia tahu. Nah, ini kalau Superstitious tuh vibes-nya disco 80s lah. Oh, berasa banget tadi. Yes. Drumnya dari itunya. Kayak menggunakan instrumen juga kan synth lead gitu, terus kayak ya modular bass. Enak sih. Tapi kalau gue lebih suka yang nggak Superstitious gue dibanding Tung sahur. kalau Falling in Love tuh arahnya lebih ke arrangementnya kerasanya lebih ngepop sih ya. Oh, yang tadi drumnya itu ya? Groove-nya juga kayak agak jazzy juga. Gue suka harmoninya Funk. sih, yang di Falling in Love. Iya, lu suka harmoninya lu tadi Harmoninya, bilang. bagus. Yang kata gue drumnya kayak kotor gitu si Berarti karakter drumnya. ini tuh menarik banget ya, karena vokalnya nggak ada main vokalnya Iya. di antara mereka. Jadi Jadi pembagiannya rata ya. pembagiannya rata, berarti mereka Vokal lainnya. skillful. Ya, Berempat ya kan, berarti jago nyanyi semua tuh. cantik semua jago Cantik. nyanyi. Ngedance-nya juga bagus lagi. Keren. Kalau dulu kan ada Spice Girls. Spice Girls. Oh ya, oke. Ini mirip. Kalau gue sih ngelihatnya mereka tuh kayak Fifth Harmony. Ya, Vokalnya bagus semua kan Fifth Bagus Harmony. semua, bagus Namanya aja Harmony. Itu tuh udah menggambarkan kepedean mereka Kepedean loh. mereka sama vokal mereka. Nih gua nih gitu. Gua Diem lu. nyanyi doang. Doang. Bisa. Kayak gitu. Oke, next. Aduh. Ini yang ketiga ada dari ini. Aduh, gua nggak denger lagi. Maaf. Tadi udah denger. Yang mana sih? dangdut. Yang dangdut Oh, tadi. iya, yang oke, kayak Fangkot. Fangkot. Oke, yang Ini- tadi Rio Gakaruan. Ya. Yang tadi rilisnya berapa Nona? Tanggal berapa Nona? Sama ya? Oh, Yang Nona tadi rilisnya 15 Mei. 15 Mei. 15 Mei, yang Nona yang ini 16 Mei. 16 Mei itu Friday Rio. ya? Friday. New Music Friday 16 Mei bukan? Kayaknya. Sekarang Sekarang kayak 19 Senin. Ya. Iya aneh. Iya benar. Jumat. Iya, New Music Friday. New Music Friday. Nah, Rio ini fun fact-nya adalah satu label sama Tensi, JMC, Iya. Naikila, itu mereka anak anti normal. Anti normal. Jadi Antimo. yang ya kalau kata Richard sih disebutnya antimo. Satu tongkrongan. Ya, masih satu tongkrongan. Satu kolektif. Betul. Dan ya musiknya juga ini masih musik-musik jedag-jedug, tapi Jedug-jedug. yang ini lebih specifically di Fangkot. Ini ya. lebih, wah kalian pernah merasakan kah
masuk angkot. terus Musiknya dung 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 dung. Pokoknya gitulah dangdut lah ya. Ini tuh yang enggak yang gue dengerin. Maksudnya bukan tipe lagu yang gue dengerin, cuman ya productionnya bagus. Iya bagus sih productionnya. Si Rio ini kalau nggak Quality-nya. salah orang Bandung. Oh iya. Di IG-nya kalau nggak salah. Dia yang bikin sih itu bukan sih? Apa? Siapa? Si Tokyo bukan? Ya Tokyo. Nah, Tokyo ini yang bikinnya anak UPI ya. Anak UPI 23 ya. Kita nggak tahu nama aslinya dia. Belum tahu mukanya kita. belum tahu, belum pernah ketemu. Ya. Kayaknya pernah ketemu bisa jadi ya, Bisa jadi, cuman cuman- enggak tahu. Ya komen aja Tokyo. Ya ini si chorusnya sih yang asik rapnya gitu. Ya, kecil. Dangdut ya. Ini mah bukan hipdut ya guys. Disclaimer. beda. Jadi ini dangdut. Fangkot. Ya DJ angkot. Tapi tidak apa ya? Bukan kalau Fangkot kan biasanya remix ya. Remix. Ini Dan mah produksinya original juga song. aneh. Kalau ini Ya. Ya ini mah lagu asli dia sendiri. Ya, ya. Original, Enggak lebih remix. jelas lagi. ini bagus. Itu ada apa anjir? Kucing. Ya udah lanjut. Oh, Allah. Lanjut. Tanggal 16 Mei ada komika kita. Komedian lagi. Ya Ada aktor Ice Age. Wow. Ada Yono Bakri dan Resta Wirananda. Wirananda. Tapi sejauh ini ya yang gue lihat Yono tuh ngerjain musiknya bareng sama Resta terus ya. Karena ya, Apa mereka bikin unit bareng? kayaknya Oh, Bebas sih ya, kayaknya bebas produsernya si Yono ya berarti si Resta ini. lebih ke bebas aja gitu sama siapa aja gitu kali ya. Enggak tapi Oh, Yono juga. semua musiknya Sama dibikin dia ya, sama dia. Resta. Oh, berarti yang lagu yang waktu itu Semua kayak Lauful Mahfudz. kayak SpongeBob, Lawful. Lawful Mahfudz itu dikerjain sama Resta. juga bareng. Ini judulnya komedi romantis. Betul. Ini kalau kalian penasaran, ini musiknya kayak OST drakor. Betul. Makanya dari tadi gue kok nggak asing ya ini Ya. progresinya Progresi gitu. terutama. Bener-bener kayak drakor. Akhirnya juga di akhir lagu ini ditutup dengan Ada bahasa lirik. Latin ya, bahasa Latin dan Korea ya. Latin dan Hangul. Gue jadi dengerin lagunya Hangul. Betul. Oke. Ya pop ballad ya, Pop ballad. genre-nya mah. Ya standar pop lah. Dia Oh, kita nggak rating tadi. Lu rating dulu. Tadi kita rating nomor 1 doang. Oke, rating Nona gua Nona gua 4 lah. overall. Heeh. Oh iya 4. 4. Kalau yang Rio Rio gua 3 karena Kenji asik ya 3 lah. 3. Lu 3. 3,5. Dia ngikutin gua bener. Enggak. Oke. 3,6. Yang Yono gua 3,5 juga. Yono gua 3,2. Oke, belum terakhir sih. Ini apalagi yang mau dibedah ya dari Yono? Gue bingung dah. Ya no liriknya sih yang apa cara cerita dia di lagu ini tuh sangat kayak film gitu. Oh gitu, storytelling kah? Enggak juga ya? Enggak juga sih tapi Gue denger juga enggak sih. rangkaian katanya enak gitu. Enak ya. Karena dia komika kali ya. Ya Secara penulisan bagus dia. sejauh ini komika nulis lagu enak semua gitu. Enak Kayak semua ya. Zawin, terus ada Aci Resti, Radit Radit juga Bagus. Radit bagus. Ya karena basic skill mereka nulis. Menulis. Betul. Ya, tinggal Terbiasa nikmatin aja. dengan mengolah bahasa gitu. Bahasa. Hmm. Iya. Betul. Jadi ya bagus lah. Dari liriknya sih kalau Oke, berarti lu menilai dari liriknya emang dia menjual banget ya. Bagus ya. bagus. Oke. Gue sih ngelihat dari mukanya ya. Bagus. Dia main ini di Andy loh. Bentar lagi ada di Andy lagi loh. Oh iya, Radit bikin Dendi sama Yono. Sama ini Grok Bambrok. Oh, Si itu. Gue lupa lagi namanya. ya. Oke, next ada Ada musisi jazz. ada dari mantan pacar gue. Wow. Ada dari musisi jazz asal mana? Negara mana? Pop Gua jazz asal Iceland. Iceland. Ini ada Levey, ada Tough Lock. Mantan Tough pacar Lock. gue ini, Chan. Hah? Waktu gue Ada kotaknya gue minta. boleh. Boleh. Waktu gue kuliah dulu kan kayak anjir waktu nemuin Leivey kan Langsung kan? anjir ini bagus banget. Apa maksudnya gue awal nemuin Leivey itu dari YouTube dulu, kayak dia cover-covernya dia. Gue tahu dari lu juga deh. Kalau Ya, nggak salah. iya. Lu tau dari gue? Iya. SG lu nggak SG? Leivey itu gue tahu waktu dia sebelum Let You Break My Heart Again itu dia masih cover pakai cello gitu di YouTube. Gue kayak nemu anjir siapa ini? Terus kayak anjir anak musik juga, terus kayak Lu jadi merasa- interest kan. Oh ini dia mahasiswa musik juga. Email. Enggak lah, ya gue tontonin aja konten YouTube. Siapa tahu di email lu dibales. Gue sama si Bagus tuh. Gue ya zaman itu kan gue bareng terus sama Bagus sama Richard. Sama si Bagus kayak kita ngulik-ngulik lah lagunya dia. Dia tuh waktu itu baru punya EP yang pertama itu loh, EP yang awalnya apa sih gue lupa, Typical of Me, which is setelah gue nemu di YouTube, Hah? gue dengerin EP-nya enak semua lagunya, gue langsung kayak
beneran. Ini anak Levi ini yang tuh gue cari. vokalnya gimana ya, Dan bagus dia. dan setiap ada lagu baru live gue sama Bagus, Gua juga reaction kita kayak langsung ulik. Oh, ini referensinya ini gitu lah. Terus kayak si Bagus kayak anjing, Dat, ini pacar gue upload vlog gitu. Enak aja loh. Dia tuh wanita estetik. Nah, tapi ya, Mukanya estetik. kan kita debat nih, gue sama Bagus debat. Enggak, ini pacar gue. Terus? Gue lagi nih set ada kesimpulan yang adil. Apa? Levi yang gue, Levi punya kembaran. Namanya Junia. Oke, iya. Junia. Nah, bagus sih. Dibagi dua lah ya. Gitu, jadi adil. Buat Rifka hati-hati. Nah, ini Bagus. Waktu itu belum jadian sama Belum Rifka. jadian sama Rifka. Sekarang juga mungkin dia masih suka sama ini. Ya enggak apa-apa lah. Dia vokalnya bagus anjir, gue bingung dah. Enggak ada celah soalnya dia rapih gitu loh nyanyinya. Dari breath managementnya terus Ya, yang gue bilang tadi Chan, dia ya make sense sih, keluarganya keluarga musik. Ibunya kan violinis. Ibunya tuh concert master di orkes di Iceland. Jadi dia dari kecil udah terekspos sama musik. Nah, kalau influence jazz itu dari bapaknya. Bapaknya punya koleksi kaset-kaset jazz. makanya dia Dari kecil dia udah dengerin vinyl. Dia suka yang Ella Fitzgerald sama Chet Baker. Makanya kalau lu dengerin lagunya dia, referensinya banyaknya ke sana. betul. Kalau musik sekali klasiknya dia banyak dengerin tuh Mahler, Chopin. Chopin pasti ya itu. Oh, lu kalau denger album dia yang Everything I Know About Love itu ada yang judulnya Nocturne. Nah, Enak itu kerasa banget Chopin influence-nya sama Liszt juga. Ya. Kembarannya juga violinis kan. Violinis. Kembarannya Junia itu violinis dan si Levi juga waktu masih kuliah kan dia cellist juga kan. Tuh. Cellist juga, Gue suka ini bagian bener nih chorusnya ya. Chorusnya catchy karena gue suka. Pas terakhirnya pembagian apa kan dinamikanya naik kan? Betul. Itu bagus, kontrol vokalnya itu bagus banget dia. Gue suka keseluruhan lagunya karena arrangementnya tuh nggak bosen. Betul. Karena awalnya kan kayak intronya tuh kayak masih yang slow, terus verse-nya ngebeat kayak lagu-lagu ya bagannya folk sih, kerasnya folk banget sih waktu yang awal. Terus masuk ke chorus, terus ada kayak apa sih yang nah itu kan berubah banget tuh. Interlude bukan? Nggak tahu ya apa namanya, cuman itu terus balik lagi. Intinya kreatif lah. Bagian-bagiannya ya. Bagannya. Kemasannya bagus gitu. Terus jadi satu kesatuan ini. Tapi sejujurnya gue nggak terlalu ini tuh bukan tipikal pop jazznya Levi. Ini tuh lebih ke pop folk. Jadi ini tuh kalau gua rasa dia kan Swifties juga. Dia ngefans banget sama Taylor Swift. Jadi gua ngerasa ini banyak kemiripannya sama lagu-lagu Taylor. Jadi kiblatnya mungkin ke situ ya. Ya mungkin di lagu ini ke sana. Tapi emang ada meskipun secara instrumentasi banyak penggunaan strings kayak karakternya dia ya. Pizzicato, betul. Terus harmoni stringsnya itu kerasa banget. Ya mungkin ya ini karakter baru dari dia lah. Lagu yang baru itu buat Levi. Oke, gua rating langsung aja. Untuk lagu ini adalah 4,1. biar beda doang anjir. Ya, tapi emang gue itu. Ya boleh sih, nggak salah sih. Nggak salah lah, jelas. Oke, lanjut. Ini dari musisi tanah air ada isu. Tadi BTW 15 Mei. Ya, 15 Mei. Oh ya, ini terakhir. Taflak juga ini tuh adalah kayak nyebutnya taflak. Gue juga mikirnya taflak meja. Udahlah taplak aja. Taflak ini tuh dia tuh bagian dari album nantinya. Albumnya masih dirilis 94 hari lagi. Jadi masih lama. Perjalanan karyanya semoga menemukan karya-karya yang bagus banget. Dia rilisnya single-single sih kayaknya ya, bakal gitu. Jadi single baru nanti album. Apa warna lagunya bakal kayak gini ya? Masih ada 3 bulan, mungkin akan 1 bulan 1 single bisa jadi. Warna lagunya kayak gini nggak menurut? Kan udah 2 track yang dirilis, Silver Lining sama Taflak. Iya sih, arahnya pop folk banyaknya. Ya benar. Oke. Gua kurang maksudnya gua lebih suka yang dulu yang pop jazznya sih sejujurnya. Levi old pop jazz klasikalnya. Keluarin ini dulu gitu. Ya, bisa jadi dia menyadari kan? Bisa macam-macam juga. Bisa macam-macam. Oke, lanjut. Oh, satu lagi terakhir. Boleh. Produsernya tuh Levi selalu Spencer Stewart. Jadi dari dulu produser dia dari awal-awal. Setia ya dia. Nanti gue udah kayak bikin fanbase Levi gak sih? Gue kayak tahu banyak banget soalnya. Bibliografi? Bukan ya? Ini biografinya. Iya, biografinya Levi lu tahu banget berarti. Iya, gue lumayan ngikutin sih. Oke, lanjut ada Isyana Sarasvati featuring Vidi. Frenemy. Nah, ini juga bagian dari rangkaian
promonya ya, rangkaian bagian dari albumnya Isyana yang paling baru, ntar judulnya Electico. Itu yang featuring sama Hindia juga masuk situ nggak? Betul. Itu yang pertama, ini yang kedua. Oke, Jadi berarti- sebenarnya mirip ya secara marketingnya nih yang Leifei sama Ishan ini. Ya mirip-mirip. Real single. Atau mungkin emang kan dia pernah dikiprah di Eropa kan? Iya, Isyana. ya pernah kuliah sih Kuliah. waktu itu. Ya mungkin melihat orang-orang sana mungkin kayak gitu kali sistemnya. Ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi nggak usah ke Eropa juga udah bisa lihat Mas dari Iya, internet dia sekarang mah. Iya betul. Oke. Lagu ini gue sebenarnya sedikit bukan tipe gue sih, ya kan? Kenapa tuh? Karena apa ya, dari pertama vokal nih, Iya. kan ini lagunya lagu Isyana lah, tahu lah ya warna lagunya kan, dia kadang metal, kadang rock gitu. Ini rock ya. Iya sih. Ini bisa pop rock dikatakan lah ya. pop rock ya. Tapi vokalnya nggak pop rock. Apalagi featuring sama Vidi kan. Pop dua-duanya ya lebih ke pop. Vidi tuh Vidi bukan- pop banget. Vidi tuh kalau nyanyi, lu bayangin Vidi nyanyi tuh kayak nyanyi sambil senyum. Ngerti kan lu? Iya, iya. Jadi karakter suaranya itu bakal kayak gitu keluarnya. Jadi kalau beda ekspresi orang kalau nyanyi, nggak tahu sih, gue merasanya kayak gitu sih. Ngaruh itu. Jadi Gua ngerti. jadi nyanyi sambil senyum aja gitu. Karena ini lagunya nggak gitu loh gitu. Jadi Kalau yang gua kan nonton mereka juga ya, Vidi sama Ishan kan datang ke Podhub sama Reza Candika juga. Mereka berteman sih. Cuman ya intinya nge-promo lah. Terus ya mereka ngejelasin gitu konsep lagunya tuh frenemy tuh ya friend enemy gitu. Oke. Love hate relationship sebagai temen gitu. Yang kadang akur, kadang musuhan gitu, tentang itu. ya, jadi lagunya dari segi mixingan juga, Secara cerita mah dapat, cerita mah, musikal secara production ya Secara cerita sejujurnya gue juga nggak gue lirik sih masih nggak. roaming gitu kayak Kalau lirik gue kurang iya, suka juga gue. konsepnya gue ngerti gitu ya, love hate relationship sama temen, tapi kayak eksekusinya kayaknya nggak tahu, yang nggak nyampe aja kali di gue gitu. Ini better yang featuring sama Hindia menurut gue. Sejujurnya itu gue nggak suka sama amat juga, Ya. cuman kayak Kalau dibandingin, ya, kalau kan, dibandingin mah ya. ya, vokalnya udah di belakang banget kan. Ya. Terus bagian apa sih yang menuju chorus ya? Kalau nggak salah. sebenarnya pokoknya di depan tapi dry. Ya, gara-gara pelan sih volumenya. Atau nyanyinya kurang power. Harusnya sih enggak sih, itu di mixing. Itu nggak tahu sih. Ini ya Tapi- keputusan di mixing sih pasti. Iya. Pelan banget, cok. Soalnya ya dari tadi yang build up itu Iya. kan, Tet. build Tiba- up Ke bawah. build up-nya pun nggak kerasa sebenarnya. Ya kurang klimaks gitu. Klimaks gitu. Terus pas Ngedrop. itu dropnya Malah turun Ya. gitu ya si vokalnya. Sedikit kecewa aja gitu. Gua Gua sih ngelihatnya ya. Gua tuh ngelihatnya si kayak udah CS banget. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. ya Ishan tuh kayak lagi eksperimen Isyan gitu. CS banget, Isyan. Inyo Inyong. Inyo. Oh, Inyo. Si Inyo ini kayaknya lagi eksperimen. Eksperimen. Dia lagi nyoba-nyoba, ya intinya dia eksplorasi skill songwriting dia. Feeling gue sih gitu, karena ngerasa gue dari yang hari ini aja baru banget gitu, nggak gue dengerin dari apa ya, kayak misal yang Lexicon sama Isyana aja, Wow, dua album itu tuh ya beda jauh lah sama yang ini Masterpiece gitu. banget. Ini tuh lebih ke pop rock banget gue ngerasanya, kayak dari yang hari ini gitu. mungkin dia akan merubah brandingan dia. Jadi gue ngerasanya dia lagi eksperimen, karena kalau lu nonton di Podhub itu dia ngejelasin soal Electico juga. Jadi dia bilang kalau Electico tuh dia adalah genre dia. Jadi dia kalau suka bingung katanya kalau dia ditanyain tuh genre musiknya apa sih di sana gitu. Dia bingung gitu karena macem-macem gitu. Ya. Nah terus dia nemu kata Electico. Jadi Electico tuh bahasa Yunani. Artinya apa gitu? Cuman intinya adalah Electico ini adalah penggabungan dari banyak ide gitu. Oh ya. Jadi Electico. Nah Oke, oke. dia tuh pengen bilang di album ini kalau di genre gua nih Electico gitu. Karena memang terlihat jelas juga Bukan Electico, Eclectico. Eclectico. Ya, Eclectico. terlihat jelas gitu shiftingnya dari Shiftingnya. kalau awal debut kan dia memang pop, Pop banget aja. kayak gitu. Oh, terus terus ke ke album metal. Isyana yang Ilsonyo, Ilsonyo. Ya, progressive terus sekarang rock, metal. shifting lagi gitu Ke pop rock. ya pop rock yang memang menurut orang dia masih nyari gitu Nyari ya, antara betul, dari betul. si underground sama si pop ini Betul, gitu betul, pernah betul. dia eksekusi lah gitu Ya makanya gue bilang kan ini kayaknya ya dia tuh lagi eksperimen. Gitu. Ya. Ya dari brandingan, mungkin kita udah Habis- terlalu kemakan brandingan dia yang dulu kali ya. Ya, bisa. Makanya ekspektasi kita nggak terpenuhi tapi sebenarnya kalau atas nama Isyana gitu. di album yang sebelumnya aja kayak yang Isyana itu kan atau yang Ilsonyo yang itu yang underground itu kan yang metal kan menurut orang separah itu bagus gitu.
Emang keren banget gitu. gue suka banget semua lagunya Ya, itu. yang disayangkan tuh ya itu sih ya, ini dari teknis mixing masteringnya sih ya. Betul. Dari productionnya itu menurun ya. Ya. Betul kan? Heeh. Production Ya, value. semoga cuma di 2 track itu. Betul ya, kan ini masih ongoing jadi Iya. kita tunggu karya-karya berikutnya semoga lebih baik lah itu. Nah, jadi karena baterainya Habis kita pause dulu. kita pause dulu. Gua mau sholat dulu. Kita rehat sebentar. Jadi Sampai bertemu di episode berikutnya. bukan episode berikutnya. Salam sehat, sedih semangat guys. Sedih sehat semangat. Aduh, apa sih? Ya udah, kita break dulu sejenak. Ya. Kita rehat sejenak. Yo, take 2, 3, 2, 1. Close the door. Kembali lagi di bagian 2. Ya betul, kita sengaja ini emang udah temanya kayak gini. Pindah set Pindah lagi. set. Karena mulai gelap di Mulai gelap dan hujan takutnya berisik. Betul. Kita masuk ke segmen Diary Music. Betul. Seperti biasa, Diary Music akan dimulai dari siapa dulu? Gambreng. Padahal dari gua aja. biar cepet. Udah. Dari gua, yang pertama ada dari Isyana Sarasvati. Oke. Album lama dari tahun 2019 kalau nggak salah albumnya. Betul. Lexicon judulnya. Itu lagunya album itu enak-enak semua. Setuju. Gue suka kemasan album itu, tapi gue pilih salah satu track di situ yaitu lagu Malam Hari. Oke. Kenapa? Karena waktu 2 hari lalu gue sedikit susah tidur dan Asik. gue menemukan ide karena memang dari lama gue denger lagu ini juga di album ini, makanya gue denger lagi. Terus tidur. Terus ya Tidur. bener, sumpah itu ketiduran. Dan gue suka ininya apa, ambience-nya di lagu itu kan ada padnya, ada ini. Nah itu tuh Ya, sound design-nya. sound desainnya bagus gitu. Jadi sama vokalnya Isyana yang sopran sekali, sopran dan sopan. Sopran. Itu dia. Jadi enak sih, enak lagunya. Jadi gua rating lagu itu 4,5. Dan Setuju untuk gua. kalian yang susah tidur 5. Boleh didengerin, rekomendasi ya. Oh, rekomendasi lagu untuk susah tidur. Nah itu. Gue sempet tuh waktu lagu Malam Hari gue suka, baru tahu tuh waktu si Ishan ngupload Isyan. si Inyo Inyo ngupload ini ini. kesusahan anjir. Ini si kucing ada. Ya apa? Anjir. Ya Ishan ngupload live sessionnya Mm-mm. yang di Gedung Kesenian Jakarta kalau nggak salah. Oh, Gitu. oke. Itu kan yang nyanyinya Yandi sih, yang Oh. Anda Putra yang nyanyinya. Gue suka lagu itu tuh waktu itu kayaknya 2021. Oh, dia itu. bikin video klip ini ya, Lexicon ya? Video Akustik. live akustik. Nah, gue mulai suka lagu itu dan waktu itu kan kita lagi semester berapa ya, lagi kuliah? 2019 2021. 2021 masih semester 3. 3. Atau 2022 itu. Pokoknya ada tugas aransemen. Oh, lu denger ini. Tadinya gue mau aransemen ini. Yo. Cuman karena apa ya waktu itu gue nggak jadi aja, gue ganti. Karena rebutan sama teman kayak Oh. nggak jadi aja. Ya udahlah gitulah. Cuman enak sih lagunya. Enak ya. Enak sih di album ini semua enak sih. Terus waktu yang di live-nya juga kan itu ada strings-nya kan, cello. Ya, Itu enak banget tuh. Shooting. Nah, itu. Jadi kalian Shooting. dengerin aja album lamanya Isyana. Ya, Tuh, kalau ya rekomendasi dari gua gitu. Oke. Lexicon. Lexicon. Tuh. Yang lagu Malam Hari. Betul. Nah, next gue dari Tomisk. Oh. Ini rilisan baru juga sebenarnya, 2025. Cuman di awal tahun. Sebenarnya kan Tomisk baru rilis single juga ya, yang Old Moon. Cuman itu juga bagus, cuman gue gak terlalu suka. Ya. Gue lebih suka tuh rilisan yang awal tahun, judulnya Old Man. Oke. Itu liriknya bagus, terus vokalnya Tomisk ya ciri khas ya. Terus juga gue suka arrangementnya sama sound design-nya, kayak songwriting-nya bagus sih, kayak pas bagian liriknya yang ngena gitu, si arrangementnya juga kayak ngedukung gitu kan, Oh, progresi gitu-gitunya. Oke. Gue suka Old Man. Old Man. Pemilihan sound seperti biasa gue suka banget. Terus apa lagi ya? Liriknya bagus juga. Ya. Nah itu. Oke. Old Man gue kasih rating 4,2. Selamat buat Old Man. 4,2 dari 4,2 dari 5 ya. Oke. Next, Wait. produser. Oke, next. Lu majuan dikit dah biar makin Next dari aku. Awas kepalanya ada ke kucing. TV. Loh, oh dia pindah anjir. Dia udah jadi penemannya ini. Dari Produser. aku ada American Football. Namanya itu band Metrop. Oke. Tapi yang ini tracknya dia dipakai gitar kayak emo Midwest gitu. Tapi diisi melodinya sama trompet di awal gitu. Oh, oke. Trompet biasa atau di mute? Trompet biasa. Terus
kalau di nama tracknya The Summer Ends sama For Sure. Kalau yang For Sure ini kalau nggak salah itu instrumental, yang The Summer Ends itu ada liriknya. Oke. Tapi itu seru sih gitu, liriknya sangat inspiring buat bikin yang kayak gitu kayaknya. Oke. Ya. Apa tadi nama band? American Football. American Football. Oke. Go. Lu lagi? Oh ya, gue ada Lomba Sihir. Kemarin gue dengerin ketika gue lagi lari. Album baru ya? Album baru, pas banget lagunya rock. Jadi, tapi gue paling suka tracknya yang judulnya Andai Saja. Itu track nomor berapa ya? Pokoknya yang menuju akhir-akhir lah gitulah. Itu relate liriknya sama orang-orang di Indonesia sekarang. Emang apa tuh lirik? Bagi gue juga relate. Apa relate-nya? Karena untuk para pencari kerja masuk, untuk para pencari cinta sejati juga masuk gitu. Kan judulnya Andai Saja. Jadi andai gua keterima gitu. Enggak juga. Bentar, gue mau baca dulu, gue lupa deh. Ini. Baskara. Tuh, Andai Saja Kita Mengerti. Ya ini tentang cinta sih. Saat bertemu berkali kita akan bergantian untuk apa itu? Menyakiti untuk gua paling relate di ininya, di refnya terlalu banyak hal yang ingin kubah. Takkan kubiarkan kita diam terlalu lama. Jadi kayak ya gua nggak mau diam lama-lama lah, gua mau ngubah kehidupan gua gitu. Gua sudut pandang gua dari situ gitu. Ya ini tentang cinta sih sebenarnya. Tentang apa ya yang bisa dikatakan kita mengerti ya berarti ini ceritanya orang yang udah pisah kan? Iya. Coba aja gua berandai-andai Coba aja gua dulu lebih ya udah ngerti gitu kalau tadi kan kalau yang gue baca sedikit hubungan tuh nggak cuma seneng doang gitu. Ya betul. Kemasannya rock seperti biasanya, tapi gue ngerasa ini vibes Oasis kali ya. Gue ngerasanya kayak gitu. Tapi ya dari pemilihan sound gitarnya, terus distorsinya gitu-gitunya, terus vokal Baskara yang khas banget gitu, yang serak-serak manja anjay. Serak-serak perlawanan. Serak-serak. Suara Baskara. Hidup. Enggak disebutin hidup apa. Terus apa lagi ya? Melodi refnya gue suka sih. Pergerakan melodi chorus. Ya itu gara-gara itu sih. Nah, sedikit tentang Baskara gue baru nonton tuh di video barunya sama Panji. Di kontennya Panji Skakmat. Oh iya gue tahu. Tapi Baskara lagi rame sih datang podcast-podcastnya buat promo ya kayaknya. Ya betul, album baru ya. Terus ya itu obrolannya menarik banget sih Panji sama Baskara ngomongin sospol di Indo. Ya. Karena dua-duanya sama-sama aktivis lah gitu. Gue belum nonton sih. Terus itu 1 jam lebih. Tapi seru. Seru ya? Worth it. Oke. Ntar gue tonton. Lu rating berapa jadi? 4. Andai saja 4. Oke, Mas, ada lagi Mas? Dari aku. Lu gua dulu ya? Iya dulu. Gua dulu. Iyalah. Ya, boleh. Nanggung lah, lu udah dari aku tadi. Udah skip aja dia mah. Dari aku ada. Udah di tengah aja taruh lah situ. Dari aku ada kedengeran kok. band alternatif rock, post rock dari Bandung. Namanya Kale. E-nya tuh ada curugnya gitu. Yang abis showcase. Ya kemarin habis tour. Oh itu tour? Rangkaian tour di Bandung di Hava. Mereka masih ada 1 gigs lagi buat terakhir di tanggal 31 tuh di Bogor kalau nggak salah. Wow. Ya setelah berapa duit ya? Mempromosikan Lumayan. EP mereka. Judulnya Mistake. Itu EP-nya berapa track? EP-nya bentar. 5. Lu rekomendasiin track-nya atau 1 EP ini? 1 track ada 5 atau 6? 1, 2, 3, 5. 5. Yang aku rekomendasiin itu ada track yang pertama judulnya Welfare. Oke. Apa? Welfare. 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 Oke. Sama yang terus ada satu lagi Sermon, itu lagu debut mereka. Oke. Debutnya tahun berapa mereka? 2018. Wow, lama juga ya. Tapi bandnya kebentuk 2017. Namanya Kale. Itu selain musiknya juga si nama orangnya Kale. Bukan. Nama orangnya enggak. Ada berapa sih? Bertiga mereka. Gitar, bass, drum. Enggak pakai drum mereka. Drum pakai session. Kendang. Enggak dong. Drum, bass.
Gitar, bass sama Gitar bass. oh 2 berarti gitar. Oh ya. Oke. Si logonya tuh bagus. Mana? Bentar, Ntar kita masukin logonya. Logonya ada di itu dia ya. bentar. Kale. Oh iya, gue lihat deh. Yang di SG ya. Ntar logonya gini. Tuh, Iya. bagus. Si logo Iya bagus sih fontnya. fontnya. Ini ya pakai corak Sunda ya. Itu ciri khas corak Sunda loh. Kale ya. Kali. Sunda. Bener itu namanya corak kan? Iya. Iya. Oke, berapa ratingnya, Mas? 5. Semua 5 pokoknya yang rekomendasi ini gitu. Selamat buat kalian dari Sultan, kamu dapat 5. Dapat 5 dari produser. Dan Lanjut. Lu. gue lagi. Gua selanjutnya ada dari lagu lamanya Daniel Caesar itu di EP. Di EP yang Case Study One kayaknya. Ntar. Bener enggak ya? Wow. Nah ya, Case Study One. Ini enggak sih, ini album sih ya. EP sih. Album bro, ada. Oh iya, album. Ini Case Study One, gue rekomendasiin tuh ada 2 sebenarnya. Yang pertama apa? Yang pertama Too Deep to Turn Back. Ya. Ini gue suka banget dari arrangement vokalnya, karena Betul. vokalnya tuh kayak jadi instrumen juga gitu. Setuju. Karena sepanjang lagu tuh main. Ya, unik ya. Jadi dia udah kayak kayak gitar kayak sama pianonya gitu. Jadi bagian penting dari lagunya. Ya, betul. Vokalnya tuh main terus harmoninya juga selalu enak dan Betul. Caesar. Ya, ciri khasnya dia. Liriknya bagus banget ya, sebenarnya lagu cinta kan ya ini. Too Deep to Turn Back gitu. Ya. Jadi terlalu dalam untuk Kembali. untuk balik badan gitu. Jadi lanjutin aja gitu. Ya. Begitu. Terus seperti biasa di lagu Daniel yang lama, endingnya selalu kayak ganti lagu. Betul. Kenapa ya gitu ya? Itu unik sih. Ya, Itu unik sih. Pertama Secara kali gue. songwriting lumayan baru ya. Tapi gue suka ending yang itu apa yang tadi yang kedua ya? Yang itu deh kalau nggak salah. Ya, itu yang pertama gue rating Too Deep to Turn Back 4,5. Bagus itu. Terus yang kedua ada Superposition. Nah, ini juga bagus banget. Bagus banget. Ini featuring John Mayer. Ya, betul. Tadi Ini- kita baru dengerin. Iya, sejujurnya kita baru dengar kayak gue lagi nyetel Too Deep to Turn Back, Ya, terus tiba-tiba next song dari ke situ. Spotify-nya tuh Ah. Superposition. Betul. Sebenarnya Superposition tuh ini kan istilah ilmiah ya. Baik secara sains ataupun musik gitu ada definisinya Superposition. Cuman gue nggak ngerti yang dimaksud sama Daniel itu yang mana. Mungkin bisa dibedah dari liriknya. Cuman liriknya tuh sangat nggak poetik sih, lebih ke ya kayak apa sih namanya? Syair enggak? Ya syair yang metafor gitu. Oh iya oke. Dan kayaknya ini tentang spiritualnya dia deh. Jadi banyak ngambil istilah-istilah dari Bible gitu. Oh, iya. Karena ya dia kan Kristen ya. Ya. Jadi gua nggak ngerti pas baca. Mungkin orang Kristen akan mengerti. Ya, oke. Karena Jehovah terus ya bahas banyak bawa-bawa God Ya, gitu. agamis lah berarti ya. Iya. Anak soleh dia kan. Soleh. Anak soleh. Daniel Caesar. Baik. Anak soleh Daniel Caesar. Terus itu Superposition gua sih tertarik banget dari harmoninya. Ya, Karena setuju. ada scale yang unik di sana. Unik banget Terus itu di bagian yang itu ya. ya ada bagian yang unik. Ntar masa Ah, soalnya susah banget ini ya lagi. dikit Ya ini gua masukin deh apa musik yang gua maksud. Ya, tahu kan lu bagian itu? Nah, Nah, itu. tahu gua. Nah, ya yang tadi kita bahas. Terus sama Superposition arrangement ya harmoni sih. Gue paling suka harmoninya. Gua kasih Kayaknya di rating berapa rating lo? 4,5 juga. Itu kayaknya di album itu kayaknya warnanya gitu kali ya. Iya. Warna karyanya. Oh enggak, album ini Atau sama enggak ya? album yang lama juga. Kayak gitu juga ya. Lagu 1 sampai sepertiga 2/3 lagu begini, Sisanya sepertiga akhir kayak ganti lagu. ganti lagu. Ya, ciri khasnya dia lah di Cuman- album lama. Cuman mulai berubah tuh di Never Enough. Never Enough tuh udah nggak terlalu kayak gitu. Ya, betul. Terus lu rating berapa? Gua rating 5. 5. Gua suka banget gua. Ini John Mayer-nya sih kayaknya nggak nyanyi ya. Nggak. Seingat gue sih nggak nyanyi. Dia mengeluarkan ton gitarnya yang Gitarnya. khas. Si John Cena. Begitu. Betul, udah. Dari gue cukup sih. Gua nggak ada lagi Oke, rekomendasi Mas. dari gua. Mas produser. Silakan habiskan, sikat. Oke, lu duduk sini Gua aja. Terakhir, Take it over. dari gua terakhir ada lagu balad dari Chopin. anjir Sopang ngeluarin balad keren. Seriusan dia punya komposisi judulnya balad. Tapi gak, Nomor 1 sampai 4 ada 4. Ada 4 nomor. tapi nggak beneran balad yang kita tahu. Kata siapa? Enggak Balad zaman dulu kayak gitu, Mas. Iya.
Oke. Biarin dia. Ini ada yang ini tuh ada 2 artis, 2 musisi. Ya. Tapi mereka ini come up dari satu project televisi namanya Hangout With You di Korea. Oke. Jadi Hangout With You ini udah beberapa kali nyiptain grup gitulah. Sebelumnya ada grup K-pop namanya Saktri gitu. Sekarang setelah itu mereka bikin grup balad dari nama mereka terinspirasi dari jadi nama si programnya itu di ininya tuh MSG Wannabe. Jadi si MSG Wannabe ini tuh ada nama lagi, jadi ini MSG Wannabe ini tuh plesetan sebenarnya gitu. Tapi di sini ada 2 grup, jadi kebagi 2 grup mereka. Satu grupnya ada 4 orang kalau nggak salah, dan ada One Stain, ada Simon D, ada Seokjin, di Seokjin Running Man, ya banyak pesohor Korea yang ikutan di sini lagi. Pesohor gitu. Dan mereka ikutannya juga di audisi gitu, sama si Jesok. Jadi yang pertama nama grupnya JSDK. Iya. Jangan bilang singkatan November. Iya, ini nama tapi aku lupa siapa aja. Tapi yang gue ingat ada Simon D, Simon Dominic. S-nya Simon D berarti. Iya, Simon Dominic, terus JSDK. Oh, lupa, pokoknya isinya ada beberapa aktor lah. Ya, oke. Judulnya Only You. Terus yang kedua ada MOM. Ini ada Jisok Jin, One Stain. Ini bukan singkatan nama berarti. Ini asli. Ya, yang ini sama KCM sama siapa satu lagi lupa. Oke. Judulnya Fully Love. Oke. Pokoknya lagu ini balad pop, sangat enak buat karaokean lah gitu. Oh. Gitu. Singelong. Apalagi di refnya gitu kan. Ada lagi? Terus yang terakhir ada dari Jung Seung Wan. If It's You. Itu OST dari Another Miss O. Pokoknya lagu tiga lagu ini balad, sangat balad dan sangat enak untuk karaokean karena gue juga ngedengerinnya sambil nyanyiin juga gitu. Coba sedikit. Ya. Gimana? Katanya mau rilis lagi. Katanya mau ikut Indonesian Idol ya. Katanya mau. Ntar menang. Tahu aja dia. Gokil. Coba sedikit. Ntar jadi lupa. Jangan salting dia lagi. Gimana sih? Wah, itu dia ya. Golden ticket. Bronze ticket. Enggak deh. Sih no. Bronze ticket gak apa-apa. Kan bisa silver nanti ke gold. Bisa upgrade. Tuh. Ya mungkin ada lagi nggak? Udah sih itu. Ya mungkin itu aja rekomendasi musik dari kita dan podcast hari ini mungkin itu aja. Kedepan, Alhamdulillah. Gak sepanjang biasanya karena nggak ada guest hari ini, jadi obrolannya nggak terlalu panjang tapi lebih ke musik sekarang. Padat ya, Bas? Padat. Kemarin juga padat, cuman sekarang lebih general aja. Ya. Oke, mungkin itu aja episode 32. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Semoga lebih seru lagi atau ada guest, kita nggak tahu, masih belum tahu juga mau ngundang siapa. Atau kalian komen aja, Bang, undang ini Bang. Bang, undang ini Bang. Ya boleh lah, silakan. Undang Treasure Bang. Itu susah juga ya. Undang Treasure. Mau bacain komen? Nggak usah lah. Bacain komen. Kita email. Ya, coba aja. Mau bacain komen? Nggak usah. Bebas. Udah mau habis baterainya, jadi minggu depan aja kita akan bacakan komen ya. Jadi sorry gue belum balas komen kalian. Kedepannya kita akan lebih cepat lagi untuk balas komen. Oke, terima kasih semuanya. Dah. Jangan lupa dengerin deh. Hoi. Dengerin.